Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, seperti biasa sebelum belajar agar materi pembelajaran ini bisa kita pahami dengan baik dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, karena dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua pimpin berdoanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa pada keyakinan masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Oke, nah coba dilihat nomornya kiri, kanan, depan, belakang, dan hadir. Hadir semua, Bu. Nah, besok kalau mau mengerjakan pelajaran, tolong papannya dihapus dulu ya. Ya, Linda bantu Ibu isi papan, tolong. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kesalahan pengukuran. Nah, sebelumnya seminggu kemarin kamu sudah belajar tentang bagaimana menggunakan alat ukur serta satuan-satuan yang digunakan dalam alat ukur tersebut. Nah, contoh, misalnya hari ini Ibu pegang sebuah alat ukur. Ini apa namanya? Siapa tahu? Nah, penggaris. Misalkan Ibu mengukur sebuah penggaris, sebuah penghapus papan menggunakan penggaris. Nah, ternyata pada beberapa kali pengukuran berulang didapatkan hasil pengukurannya seperti ini. Misalnya pertama itu 7,9 cm. Terus Ibu ulangi lagi dapat 8,1 cm. Ulangi lagi 7,8 cm. Nah, ternyata hasil pengukuran yang akurat itu adalah 8 cm. Berarti, apakah kita salah dalam mengukur? Tidak. Padahal kita tahu kalau ini adalah alat ukur akurat yang digunakan dengan skala standar internasional. Nah, untuk menganalisisnya, apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengukuran, silakan kerjakan lembar kerja berikut secara berkelompok, cukup dengan temannya di sebelah aja ya. Nah, Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakannya, cukup kan? Baik, Bu. Oke, sepertinya waktunya sudah habis 2 menit. Silakan perwakilan salah satu kelompok untuk menyampaikannya ke depan. Silakan kelompok 3, biasakan ini. Sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kesalahan pengukuran, yaitu perbedaan antara nilai yang dan besarnya dengan nilai ukur yang biasanya disebabkan oleh keterbatasan pengamat dan kesalahan dari alat ukur itu sendiri. Mungkin itu dari kami. Oke, satu lagi sebagai kelompok pembanding. Ya, siapa? Silakan kelompok Deden. Yang nggak mau maju nanti Ibu bilang nilainya ya. Baik. Baiklah, kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu ada beberapa hal yang membuat ketidakpastian dalam ukuran. Yang pertama yaitu kesalahan pemakaian alat ukur. Yang kedua itu kekeliruan dalam menyalin data. Yang ketiga, salah membaca skala. Dan yang terakhir itu salah dalam menentukan tingkat ketelitian. Selanjutnya itu laporan hasil pengukuran yang baku dengan ketidakpastiannya.
hasil pengukuran panjang baku yaitu 2,23 plus minus 0,5 meter. Oke, baik, terima kasih Dede. Nah, jadi dari hasil ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa penyebab dari kesalahan dalam pengukuran. Nah, di sana kita sadar bahwa ternyata manusia dan alat ukur yang dibuatnya itu tidaklah sempurna. Artinya apa? Artinya kepastian itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari sana ada beberapa penyebab kesalahan dalam pengukuran, yaitu diantaranya kesalahan pengaman, terus kesalahan alat ukur, dan kesalahan dari kalibrasi alat. Jadi, ada 3 macam kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama yaitu kesalahan sistematis. Terlebih dahulu adalah kesalahan umum. Nah, kesalahan umum ini itu biasanya disebabkan oleh si pengamat itu sendiri. Artinya apa? Artinya misalnya kayak kita menggunakan alat ukur seperti ini. Posisi mata kita dengan alat ukur itu harus tepat berada di tengah-tengah benda tersebut. Jika posisi mata kita berbeda dari sudut yang berbeda, bisa didapatkan hasil pengukuran yang berbeda, seperti yang saya demonstrasikan tadi. Nah, terus yang kedua yaitu kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis itu biasanya disebabkan atau bersumber dari alat. Kadang alat ukur yang kita gunakan itu bisa saja rusak karena tidak semuanya atau tidak sepenuhnya alat ukur tersebut bisa kita gunakan sepanjang waktu. Contoh kayak mikrometer sekup atau jangka sorong lah misalnya. Jika kita gunakan jangka sorong itu atau terabaikan begitu saja di dalam labor tidak pernah dipakai, maka alat itu bisa rusak dan kalibrasi titiknya nolnya tidak tepat. Artinya apa? Artinya alat tersebut bisa jadi atau berkemungkinan tidak tepat untuk menggunakan dan mengukur suatu benda. Nah, selain itu ada terakhir adalah kesalahan acak. Nah, kesalahan acak itu biasanya disebabkan oleh fluktuasi halus yang bisa mengganggu sehingga membuat hasil perhitungan dari pengukuran tersebut terkadang tidak tepat. Nah, jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesalahan dalam pengukuran. Misalnya adalah itu ketidaktepatan posisi mata kita sebagai pengamat, terus adalah itu alat ukur yang rusak dan kalibrasi alat yang tidak tepat, serta adanya fluktuasi halus pada alat ukur. Contohnya kayak ada kecepatan udara atau molekul zon yang ada di dalam alat ukur tersebut. Nah, terus dalam melaporkan suatu hasil pengukuran, kita tidak pernah melaporkan nilai yang pasti. Contoh kayak hasil pengukuran panjang buku lah misalnya. Nah, panjang buku. Misalkan panjang buku itu adalah 10 cm. Nah, ini tidak akurat untuk melaporkannya. Kenapa? Karena dalam melaporkan suatu hasil pengukuran itu ada ketidakpastian yang kita laporkan. Contoh yang tepatnya adalah 10 cm plus minus titik-titik. Titik-titik ini bisa adalah kita peroleh dari setengah nilai satuan terkecil suatu alat ukur. Contoh kayak hal ini, nilai satuan terkecilnya misalkan adalah 1 mm. Nah, berarti ketidakpastiannya setengah dari 1 meter atau 0,5 mm ya. Berarti ketika kita melaporkan panjang buku dengan menggunakan alat ukur adalah roll, didapatkan hasil ukurnya 10 cm plus minus sekian-sekian, atau begini juga boleh 10 cm plus minus 0,05 cm. Nah, inilah hasil pengukuran atau melaporkan hasil pengukuran suatu benda yang tepat. Sampai sana ada pertanyaan? Bisa dipahami kan? Nah, oke. Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan dari pembahasan dan diskusi kita pada siang hari ini? Winda, apa itu yang dimaksud dengan kesalahan dan pengukuran? Nah, coba Winda.
bersama kaca. Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini dan jangan lupa kerjakan tugas terstruktur yang telah saya berikan. Oke, kita tutup